Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar IPS lagi ya. Semoga tetap sehat dan semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus tidak akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, tanah, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus akan habis, contohnya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui harus kita hemat karena proses pembentukannya sangat lama. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestris yaitu sumber daya alam yang terletak di daratan, contohnya hutan, daerah pertanian, dan barang tambang. Sumber daya alam akuatik yaitu sumber daya alam yang terletak di perairan atau laut, contohnya ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Jenis sumber daya alam sangat banyak. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam hutan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya. Hutan Indonesia memiliki potensi sangat besar yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan yang luas saat ini dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan di Indonesia banyak menghasilkan kayu, setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya kayu meranti ada di Papua, Sulawesi, Kalimantan. Kayu jati dihasilkan Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur. Kayu akasia banyak dihasilkan di daerah Jawa Barat. Banyak hasil hutan yang dihasilkan negara kita ya anak-anak. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia karena sumber daya alamnya sangat banyak. Anak-anak, tahukah kalian ternyata hutan itu banyak jenisnya?
Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan ini paling banyak terdapat di Indonesia. Ciri khas dari hutan ini ukuran pohon yang tinggi, berdaun lebat dan selalu hijau. Yang kedua, hutan musim. Pohon-pohon di hutan musim menggugurkan daunnya pada musim kemarau. 3. Hutan sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselilingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Pulau Nusa Tenggara. 4. Hutan bakau. Biasanya tumbuh di pantai yang terkena pasang surut air laut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat tinggal untuk jenis ikan dan udang. Tahukah kalian manfaat dari hutan? Manfaat hutan yang pertama menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa mendatang. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat dari produk yang dihasilkan. Nah, anak-anak, banyak sekali ya manfaat dari hutan, namun sayangnya hutan banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Kita harus ikut menjaga kelestarian hutan ya, contohnya dengan memelihara tanaman dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang hutan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.